Benny lahir di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, dari keluarga Kristen yang sangat taat. Ayahnya adalah seorang pengurus gereja, sementara ibunya aktif dalam kegiatan rohani seperti paduan suara dan pelayanan sosial. Sejak kecil, Benny sudah dibiasakan untuk hidup dekat dengan gereja. Setiap hari Minggu, ia selalu diajak bangun pagi, mengenakan pakaian terbaik, dan berangkat bersama keluarga. Lingkungan keluarganya sederhana, namun penuh disiplin. Ayahnya sangat menekankan pentingnya membaca kitab suci dan doa sebelum tidur. Benny harus jadi anak yang takut akan Tuhan. Begitu selalu pesan ayahnya. Benny pun tumbuh menjadi anak yang dikenal rajin dan sopan. Tetangganya sering kagum karena Benny kecil tidak pernah membantah jika disuruh belajar atau membantu orang tua. Di sekolah minggu, Benny adalah anak yang menonjol. Ia cepat hafal ayat-ayat dan berani maju ke depan untuk membacakannya di hadapan teman-temannya. Suaranya lantang dan penuh keyakinan, membuat guru sekolah minggu sering memberi pujian. "Benny ini anak yang diberkati," kata gurunya suatu kali. Hatinya dipenuhi rasa bangga, terlebih saat kedua orang tuanya tersenyum bangga melihatnya berdiri di mimbar kecil. Namun, di balik kepatuhannya, Benny adalah anak yang kritis. Sejak remaja, ia mulai banyak bertanya hal-hal yang tidak biasa dilontarkan anak seusianya. Ketika guru sekolah minggu menjelaskan tentang Tuhan yang tiga tetapi satu, Benny mengernyitkan dahi. Kalau tiga, kenapa disebut satu? Kalau satu, kenapa ada tiga? Pertanyaan polos itu sempat membuat gurunya terdiam beberapa detik sebelum memberikan jawaban yang ia rasa masih belum memuaskan. Malam-malam setelah itu, Benny sering termenung di kamarnya. Alkitab yang selalu ia baca dengan tekun justru menimbulkan banyak tanda tanya. Ia menemukan ayat-ayat yang tidak mudah dipahami, bahkan terkadang terlihat saling bertolak belakang. Tetapi di usia itu, ia tidak berani mengutarakan keraguannya terlalu jauh. Ia tahu, keluarganya sangat menjunjung tinggi iman yang mereka pegang. Walau begitu, semangat belajarnya tidak pernah padam. Di sekolah menengah, Benny mulai suka berdiskusi dengan teman-temannya tentang agama. Ada yang menanggapinya dengan serius, ada pula yang hanya menganggapnya terlalu banyak berpikir. "Benny ini aneh, terlalu serius," kata seorang temannya sambil bercanda. Tetapi bagi Benny, pertanyaan tentang Tuhan bukanlah sesuatu yang bisa dijadikan main-main. Hidup di keluarga yang disiplin membuat Benny terbiasa hidup teratur. Ia tidak pernah absen ikut misa, rajin membantu ibunya menyiapkan makanan untuk acara gereja, bahkan kerap diminta menjadi pemimpin doa di rumah kerabat. Setiap kali ia melafalkan doa dengan hikmat, keluarganya semakin yakin bahwa Benny kelak akan menjadi penerus yang menjaga tradisi iman mereka. Namun di sisi lain, semakin ia tumbuh dewasa, semakin besar pula rasa dahaga dalam hatinya. Dahaga itu bukan tentang duniawi, melainkan tentang kebenaran yang utuh. Setiap kali ia membuka kitab suci, ia merasa seperti menemukan potongan-potongan puzzle yang belum lengkap. Ada kekosongan yang tidak bisa ia isi, meskipun ia sudah rajin berdoa dan melibatkan diri dalam berbagai kegiatan rohani. Pada suatu malam, ketika listrik padam di desanya, Benny duduk di teras rumah sambil memandangi langit berbintang. Ia merasa kecil sekali di hadapan semesta yang luas. Dalam hati ia berbisik, "Tuhan, siapa Engkau sebenarnya? Tunjukkanlah jalan MU." Kata-kata itu muncul begitu saja, sederhana namun penuh ketulusan. Sejak malam itu, keresahan spiritualnya semakin kuat. Meski begitu, Benny tetap berusaha menjalani hidup sebagaimana mestinya. Ia tidak pernah melawan perintah orang tuanya, tetap menghormati guru dan pendeta, serta terus menjaga nama baik keluarganya. Tetapi jauh di dalam hatinya, ada perasaan bahwa perjalanan hidupnya akan membawanya pada sesuatu yang berbeda. Keluarganya selalu menaruh harapan besar padanya. Mereka yakin Benny akan tumbuh menjadi anak yang sukses,
baik dalam pendidikan maupun dalam iman. Setiap kali melihat Benny membawa Alkitab ke gereja, ibunya merasa tenang. Ia tidak tahu bahwa di balik wajah anaknya yang patuh, ada segumpal rasa ingin tahu yang suatu saat bisa mengubah segalanya. Bagi Benny, masa kecil hingga remajanya adalah masa pembentukan. Ia belajar tentang disiplin, kesetiaan pada keluarga, dan ketekunan dalam beribadah. Semua itu kelak menjadi bekal penting dalam perjalanannya menemukan cahaya kebenaran. Ia tidak pernah menyesali didikan keluarganya. Meski di kemudian hari ia memilih jalan yang berbeda. Justru dari keluarganya ia belajar arti kesungguhan, yang pada akhirnya mengantarkannya pada pencarian iman yang lebih dalam. Hari-hari itu, Benny mungkin terlihat seperti anak biasa, sama seperti pemuda lainnya yang sibuk belajar dan bergaul. Namun, di balik senyumnya, hatinya sedang ditempa. Ia seperti biji kecil yang tertanam di tanah keras, menunggu waktu untuk tumbuh dan menembus permukaan. Pertanyaan-pertanyaan dalam pikirannya adalah air yang menyuburkan, meski bagi orang lain dianggap sebagai keraguan. Tidak ada yang menyangka, bocah yang dulu rajin menghafal doa di gereja itu suatu hari akan membuat keputusan yang mengguncang keluarganya. Keputusan yang lahir bukan dari pemberontakan, melainkan dari pencarian panjang akan kebenaran. Dan di titik inilah, perjalanan hidup Benny sebenarnya baru dimulai. Memasuki masa SMA, Benny semakin tekun membaca Alkitab. Jika anak-anak seusianya sibuk bermain bola atau nongkrong di warung kopi, ia lebih sering menghabiskan waktu di kamar dengan membuka kitab suci. Ia tak hanya membacanya, tapi berusaha memahami setiap kata dan maknanya. Pensil dan stabilo warna-warni menjadi teman setianya. Ia menandai ayat-ayat yang membuatnya kagum, juga ayat-ayat yang menimbulkan pertanyaan besar. Salah satu yang paling mengganggu pikirannya adalah tentang konsep Tuhan. Dalam satu kesempatan, ia membaca ayat yang menekankan keesaan Tuhan, tetapi di ayat lain digambarkan adanya 3 pribadi yang berbeda. Bagaimana mungkin 1 tapi 3? Atau 3 tapi 1? Gumamnya dalam hati. Benny mencoba mencari jawaban dengan membaca buku tafsir Alkitab yang ada di perpustakaan gereja. Ia juga tak segan bertanya kepada pendetanya, "Pak, apakah benar Tuhan itu 3 tapi 1? Kalau begitu, bagaimana sebenarnya kita menyembahnya?" Tanya Benny dengan polos namun serius. Pendeta itu tersenyum, lalu menjawab, "Itulah misteri iman, Benny. Tidak semua hal harus dipahami dengan logika. Ada hal-hal yang harus diterima dengan keyakinan." Jawaban itu tidak membuat hatinya tenang. Justru semakin banyak tanda tanya yang bermunculan. Ia menghormati pendetanya, tapi jauh di lubuk hati, ia merasa bahwa kebenaran tidak mungkin hadir dalam bentuk misteri yang membingungkan. Bukankah Tuhan seharusnya memberi penjelasan yang terang agar hambanya bisa mengerti? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat Benny semakin giat belajar. Ia membaca bagian demi bagian dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru. Ia menemukan kisah para nabi, mukjizat, dan nasihat-nasihat moral yang baik. Tetapi sekali lagi, ia merasa ada sesuatu yang janggal. Banyak nabi yang diagungkan, tetapi tidak semuanya dijadikan teladan utama. Sementara, Yesus yang ia yakini sebagai Tuhan, seringkali dalam teks terlihat berdoa kepada Tuhan yang lain. Kalau Yesus itu Tuhan, mengapa ia berdoa? Pikir Benny. Kegelisahan itu membuat Benny semakin serius menelaah. Ia membeli buku-buku dari toko rohani, menanyakan pendapat dari guru agama di sekolah, bahkan menulis catatan panjang di buku harian pribadinya. Catatan itu berisi ayat-ayat yang menurutnya membingungkan, juga renungan pribadinya. Setiap kali ia membaca ulang catatan itu, rasa penasaran di hatinya semakin besar. Suatu hari, dalam diskusi kelompok di sekolah, seorang teman berkata, "Iman itu bukan untuk dipertanyakan, tapi untuk dijalani." Benny terdiam. Ia menghargai pandangan itu, tetapi hatinya menolak. Baginya, iman bukan sekadar tradisi yang diwariskan tanpa dipikirkan. Iman adalah keputusan sadar, yang harus lahir dari pemahaman dan keyakinan yang jelas. Malam-malam Benny semakin sering diisi dengan renungan. Kadang ia duduk di meja belajar sambil menatap Alkitab.
Kadang ia berdoa dalam hening. Tuhan, aku ingin mengenal MU dengan benar. Jangan biarkan aku tersesat, bisiknya lirih. Doa itu lahir dari hati yang benar-benar haus akan kebenaran. Semakin lama, rasa haus itu membuatnya tidak puas hanya membaca Alkitab. Ia mulai melirik buku-buku filsafat dan sejarah agama di perpustakaan sekolah. Dari situ, ia mengetahui bahwa agama bukan hanya tentang ritual, tapi juga tentang perjalanan panjang umat manusia mencari Tuhan. Ia mulai sadar, setiap agama punya klaim kebenarannya masing-masing. Namun bagi Benny, satu hal yang pasti, Tuhan pasti hanya satu, tidak mungkin ganda atau penuh kontradiksi. Di tengah pencariannya, Benny juga mengalami pergulatan batin. Ia tahu, keluarganya tidak akan mudah menerima jika ia mempertanyakan iman yang sudah mendarah daging. Kadang ia merasa bersalah, seakan-akan keraguannya adalah sebuah dosa. Namun, suara hati kecilnya selalu berkata, kebenaran harus dicari, bukan diwarisi. Ada satu peristiwa yang begitu membekas. Saat itu, Benny membaca sebuah ayat yang menggambarkan Yesus berkata, "Bapa lebih besar dari aku." Kalimat itu membuatnya tertegun lama. Jika Yesus sendiri berkata demikian, bukankah itu artinya ada yang lebih tinggi daripada Yesus? Malam itu ia menutup Alkitab dengan tangan gemetar. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia merasa bimbang, tapi di sisi lain, hatinya bergetar seperti menemukan secercah cahaya. Mungkin kebenaran yang kucari ada di luar yang selama ini kutahu, ucapnya lirih. Meski penuh kebingungan, Benny tidak menyerah. Ia terus belajar, terus membaca, dan terus berdoa. Ia mulai memahami bahwa pencarian kebenaran adalah perjalanan panjang yang tidak mudah. Tetapi semakin ia melangkah, semakin ia yakin bahwa Tuhan sedang membimbingnya ke arah yang lebih terang. Perjalanan ini mengajarkan Benny arti kesungguhan. Ia belajar bahwa iman sejati bukanlah sekadar warisan keluarga atau kebiasaan turun-temurun, melainkan hasil dari pencarian yang tulus. Setiap malam panjang yang ia lalui, setiap pertanyaan yang tak terjawab, semuanya menjadi batu loncatan menuju jalan yang lebih jelas. Benny tidak tahu kemana langkah ini akan membawanya. Yang ia tahu, ia tidak bisa lagi berpura-pura puas dengan jawaban yang setengah-setengah. Ia ingin menemukan kebenaran, meskipun itu berarti harus menantang arus besar yang selama ini membentuk hidupnya. Di titik ini, Benny tidak lagi hanya sekadar seorang anak taat yang menghafal doa dan ayat. Ia telah berubah menjadi seorang pencari. Seorang pemuda yang berani mempertanyakan, berani merenung, dan berani berjalan menembus keraguan demi menemukan jawaban sejati. Dan perjalanan itu baru saja dimulai. Pertanyaan-pertanyaan yang selama ini menggelayuti pikiran Benny semakin menuntunnya untuk melihat lebih luas. Ia tidak lagi merasa cukup hanya dengan membaca Alkitab dan literatur Kristiani. Dalam hati, ada dorongan kuat untuk mencari jawaban di luar lingkaran yang selama ini ia kenal. Perkenalan pertama Benny dengan Islam datang dari sahabatnya di sekolah, bernama Arif. Arif adalah sosok sederhana, tidak banyak bicara, dan selalu bersikap rendah hati. Meski tidak pernah mengajak atau memaksa, perilaku Arif justru membuat Benny penasaran. Saat istirahat, Arif sering terlihat meninggalkan kelas untuk berwudhu dan sholat di musola sekolah. Ia kembali dengan wajah tenang, seolah baru saja melepaskan beban. "Kenapa setiap habis sholat, wajahmu selalu terlihat damai, Rif?" tanya Benny suatu siang. Arif tersenyum, karena sholat itu seperti berbicara langsung dengan Allah. Setelah sholat, hati jadi ringan. Kalimat sederhana itu menancap dalam benak Benny. Ia membandingkan dengan dirinya sendiri. Meski rajin berdoa dengan cara yang diajarkan sejak kecil, hatinya sering masih dipenuhi resah. Sementara Arif, dengan ibadah yang singkat dan sederhana, tampak jauh lebih tenang. Rasa penasaran itu semakin besar ketika suatu hari Arif meminjamkan sebuah buku kecil berjudul Perbandingan Agama dalam Perspektif Islam. Benny awalnya ragu, takut jika membaca buku itu berarti mengkhianati keluarganya. Tetapi rasa ingin tahu lebih kuat daripada ketakutannya. Ia membawa buku itu pulang dan membacanya diam-diam di kamar.
Halaman demi halaman ia lahap. Ia terkejut ketika membaca penjelasan bahwa dalam Islam, Allah digambarkan sebagai Tuhan yang esa, tanpa sekutu, tanpa anak, dan tanpa dibagi menjadi beberapa pribadi. Semua keterangan itu terasa logis, sesuai dengan suara hati kecilnya yang sejak lama meyakini bahwa Tuhan seharusnya satu, tidak terbagi. Ini masuk akal, bisiknya. Dadanya bergetar, seolah menemukan potongan puzzle yang hilang. Sejak saat itu, Benny mulai mencari literatur lain tentang Islam. Ia membaca terjemahan Al-Quran yang dipinjam dari perpustakaan kota. Awalnya hanya ingin tahu, tapi semakin ia membaca, semakin ia terkesan. Ayat-ayatnya jelas, lugas, dan menyentuh hati. Tidak ada kontradiksi, tidak ada kerancuan. Salah satu ayat yang membuatnya terharu adalah surat Al-Ikhlas. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dia. Benny menutup mushaf dengan tangan bergetar. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ayat itu seperti jawaban langsung dari Tuhan atas pertanyaan yang selama ini membingungkannya. Satu ayat pendek, tapi mampu menenangkan hatinya yang gelisah bertahun-tahun. Hari-hari berikutnya, Benny semakin sering berinteraksi dengan Arif. Ia bertanya banyak hal, tentang sholat, puasa, Nabi Muhammad, dan sejarah Islam. Arif selalu menjawab dengan sabar, bahkan sering membawakan buku tambahan agar Benny bisa membaca lebih dalam. Yang paling membuat Benny kagum adalah kesederhanaan Islam. Tidak ada perantara antara manusia dengan Tuhan. Seorang hamba bisa langsung berdoa, tanpa harus melalui pendeta atau ritual khusus. Konsep itu terasa murni dan tulus. Namun, perjalanan ini tidak mudah. Benny harus menjaga semua pencariannya dari keluarga. Ia menyembunyikan buku-buku Islam di laci meja belajar yang terkunci. Mushaf Al-Quran ia letakkan di bawah tumpukan buku pelajaran agar tidak terlihat. Setiap malam, ia membaca dengan penuh hati-hati, menutup jendela dan pintu agar tidak ketahuan. Ada satu malam yang sangat membekas. Setelah membaca beberapa ayat Al-Quran, Benny menutup buku itu lalu sujud di lantai kamarnya. Meski belum tahu doa dalam Islam, ia hanya menangis sambil berbisik, "Ya Allah, jika Engkau adalah kebenaran, tunjukkanlah jalan MU padaku." Malam itu hatinya terasa sangat ringan. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa dekat dengan Tuhan. Bukan sekadar ritual, tapi sebuah kedekatan yang nyata. Sejak saat itu, Benny mulai yakin bahwa Islam adalah jalan yang sedang Tuhan tunjukkan padanya. Ia belum berani bercerita pada siapapun, bahkan kepada Arif sekalipun. Tetapi tekad dalam hatinya semakin kuat. Ia ingin mengenal Islam lebih dalam. Perubahan mulai terlihat dalam dirinya. Ia lebih tenang, lebih sabar, dan lebih mudah mengendalikan emosi. Gurunya bahkan sempat memujinya karena terlihat lebih dewasa dibanding teman-teman sekelasnya. "Benny sekarang bijak sekali." "Ya," kata gurunya suatu hari. Benny hanya tersenyum. Padahal dalam hati ia tahu semua itu berkat cahaya yang mulai masuk ke dalam jiwanya. Pertemuannya dengan Islam bukanlah hal yang ia rencanakan. Semua terjadi begitu saja, melalui sahabat sederhana yang menunjukkan keteladanan tanpa paksaan. Dari sekadar rasa penasaran, kini hatinya sudah mulai mantap melangkah. Ia tahu, jalan di depan tidak akan mudah. Tetapi ia juga yakin, kebenaran yang sejati tidak akan datang tanpa perjuangan. Malam-malam Benny kini diisi dengan doa yang berbeda. Doa yang tidak lagi sekadar dihafalkan, melainkan lahir dari hati yang benar-benar ingin bertemu Sang Pencipta. Setiap kali ia menundukkan kepala, ia merasa Tuhan sedang mendengarnya. Dan setiap kali ia membaca Al-Quran, ia merasa Tuhan sedang berbicara langsung kepadanya. Pertemuan Benny dengan Islam bukan hanya mengubah cara pandangnya, tetapi juga membangkitkan keberanian baru. Ia mulai berani membayangkan bahwa suatu hari nanti, ia akan mengambil langkah besar, langkah yang akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Pencarian panjang Benny akhirnya sampai pada titik yang membuatnya harus memilih.
Hatinya sudah bulat. Islam bukan lagi sekadar agama yang ia baca dari buku, melainkan cahaya yang menyentuh relung jiwanya. Namun, keputusan untuk berpindah keyakinan bukanlah hal kecil. Ia tahu, keluarganya yang taat tidak akan menerimanya dengan mudah. Malam-malamnya dipenuhi doa. Ia sering menangis dalam sujud panjang yang hanya ia mengerti. Dalam setiap tetes air mata, ia meminta petunjuk, agar langkah yang ia ambil bukan karena emosi sesaat, melainkan benar-benar lahir dari keyakinan. Suatu hari, setelah pulang sekolah, Benny memberanikan diri berbicara dengan Arif. Mereka duduk di bangku taman dekat musola sekolah, ditemani semilir angin sore. Dengan suara bergetar, Benny berkata, "Rif, aku sudah lama belajar tentang Islam. Aku ingin masuk Islam. Tapi aku takut. Keluargaku pasti marah." Arif menatapnya dengan tatapan penuh empati. "Benny, keputusan ini bukan untuk menyenangkan orang lain. Kalau memang hatimu yakin, jangan ragu. Islam itu jalan kebenaran, dan Allah selalu bersama orang-orang yang tulus." Kata-kata itu meneguhkan hati Benny. Selama ini ia sudah merasakan sendiri bagaimana Islam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama bertahun-tahun membuatnya gelisah. Dan kini, tak ada lagi alasan untuk menunda. Beberapa hari kemudian, dengan penuh keberanian, Benny menemui seorang ustaz di sebuah masjid kecil di pinggiran kota. Masjid itu sederhana, dindingnya masih setengah bata, karpetnya tipis, dan lampunya redup. Tapi bagi Benny, tempat itu terasa begitu hangat, seakan ada kedamaian yang menyambutnya. "Ustaz," kata Benny pelan, "saya ingin masuk Islam. Saya ingin bersyahadat." Ustaz itu menatapnya dengan senyum tulus. "Nak, apakah kamu datang ke sini atas paksaan siapapun?" "Tidak, Ustaz. Ini keputusan hati saya sendiri." Maka, sore itu, dengan disaksikan Arif dan beberapa jamaah yang kebetulan ada di masjid, Benny mengucapkan 2 kalimat syahadat. Suaranya bergetar, matanya berkaca-kaca, tapi dadanya terasa lapang. Begitu kalimat terakhir terucap, air matanya tumpah. Ia menangis, bukan karena sedih, melainkan karena untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasakan ketenangan yang begitu dalam. "Alhamdulillah," ucap ustaz itu sambil memeluknya. Jamaah lain pun mengucapkan selamat. Benny merasa seperti memiliki keluarga baru. Meski ia tahu di luar sana, keluarganya sendiri mungkin tidak akan bisa menerimanya. Malam itu, setelah pulang dari masjid, Benny tidak bisa tidur. Ia terus mengulang-ulang syahadat di dalam hati. Rasanya seperti mimpi. Dulu ia hanyalah seorang anak yang penuh tanda tanya. Kini ia sudah menemukan jawaban. Dan jawaban itu bukan sekadar teori, melainkan iman yang hidup. Hari-hari berikutnya, Benny mulai belajar menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim. Arif mengajarinya wudhu, sholat, dan doa-doa pendek. Awalnya terasa canggung. Ia sering salah gerakan, salah bacaan, bahkan beberapa kali tertawa malu karena lidahnya belum terbiasa melafalkan bahasa Arab. Tetapi setiap kali ia menunduk dalam sujud, hatinya terasa sangat damai. "Yang penting niatmu tulus," kata Arif menyemangati. "Allah tidak melihat seberapa bagus bacaanmu, tapi seberapa ikhlas hatimu." Kata-kata itu membuat Benny semakin semangat. Ia bangun pagi untuk sholat subuh, meski harus sembunyi-sembunyi di kamarnya agar tidak ketahuan orang tuanya. Ia menahan lapar ketika berlatih puasa sunnah, walaupun teman-temannya makan di depan mata. Semua itu tidak terasa berat, karena di balik setiap kesulitan, ada kebahagiaan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Namun, di tengah kebahagiaan itu, Benny sadar bahwa badai besar sedang menantinya. Ia masih menyembunyikan keislamannya dari keluarga. Ia tahu, cepat atau lambat, mereka akan tahu. Dan saat itu tiba, hidupnya mungkin tidak akan sama lagi. Di saat-saat genting itulah, Benny menemukan makna keberanian. Ia belajar bahwa iman bukan hanya diucapkan, tetapi juga dipertahankan. Keputusan masuk Islam bukan akhir dari pencarian, melainkan awal dari perjalanan yang penuh ujian.
Setiap malam ia berdoa agar keluarganya diberi hidayah, agar mereka kelak bisa memahami keputusannya. Ia tidak ingin membenci mereka. Justru ia ingin tetap berbakti sebagai anak. Tetapi jika harus memilih antara ketaatan pada keluarga atau pada Allah, Benny sudah tahu mana yang lebih utama. Momen ketika ia bersyahadat menjadi titik balik hidupnya. Ia yang dulu penuh keraguan kini berubah menjadi pemuda yang penuh keyakinan. Ia yang dulu hanya berani bertanya kini berani mengambil keputusan besar. Semua itu bukan karena kekuatannya sendiri, melainkan karena cahaya Allah yang menuntunnya. Bagi Benny, menjadi seorang Muslim adalah anugerah yang tidak ternilai. Ia rela menanggung risiko apapun demi mempertahankan iman barunya. Meski hatinya sempat diguncang rasa takut, keyakinan selalu lebih kuat. Dan sejak hari itu, ia berjanji pada dirinya sendiri, apapun yang terjadi, ia tidak akan pernah berpaling lagi. Ia telah menemukan kebenaran yang selama ini ia cari, dan ia akan menjaganya dengan segenap jiwa raga. Selama beberapa minggu setelah bersyahadat, Benny berusaha keras menjaga rahasia besarnya. Ia masih menjalani hidup seperti biasa di rumah, seolah-olah tidak ada yang berubah. Namun, di dalam hatinya, ia kini adalah orang baru. Ia belajar sholat sembunyi-sembunyi di kamar, berwudhu di kamar mandi dengan alasan mencuci muka, dan menyimpan mushaf Al-Quran di dalam laci terkunci. Pagi hari, ia masih ikut sarapan bersama keluarga, meski sering mencari alasan untuk tidak menyentuh daging babi yang biasa dimasak ibunya. "Perutku agak sakit, Bu, jadi aku makan sayur saja," katanya suatu kali. Awalnya keluarga tidak curiga, tetapi perubahan kecil itu lama-lama mulai mereka perhatikan. Kecurigaan semakin besar ketika Benny sering menolak ikut misa. Jika dulu ia rajin, kini ia lebih sering beralasan ada tugas sekolah atau merasa kurang sehat. Ayahnya mulai menatapnya dengan pandangan penuh tanya. "Kamu kenapa, Ben? Kok akhir-akhir ini seperti menghindar?" Benny hanya tersenyum dan menjawab singkat, "Tidak apa-apa, Yah." Namun, rahasia sebesar itu tidak mungkin bisa disembunyikan selamanya. Suatu sore, ketika Benny sedang belajar di kamar, adiknya masuk tanpa mengetuk. Ia terkejut melihat sebuah mushaf Al-Quran tergeletak di meja belajar. Dengan wajah kebingungan, adiknya bertanya, "Ben, ini apa?" Benny panik. Ia buru-buru menutup buku itu, tapi semuanya sudah terlambat. Malamnya, adiknya melapor kepada orang tua. Wajah ayah dan ibunya berubah muram. Mereka memanggil Benny ke ruang tamu dengan ekspresi yang penuh amarah. "Apa benar kamu sudah baca-baca kitab orang Islam?" tanya ayahnya dengan suara berat. Benny menunduk. Hatinya berdebar kencang. Tapi ia tahu saat itu tidak ada gunanya berbohong. Dengan suara lirih, ia menjawab, "Iya, Yah, aku bukan hanya membaca. Aku sudah masuk Islam." Suasana mendadak hening. Hanya terdengar detak jam dinding yang berdetak lambat. Ibunya terkejut, menutup mulutnya dengan tangan. Ayahnya bangkit dari kursi, wajahnya merah padam. "Kamu bilang apa? Kamu tega mengkhianati keluarga kita?" Benny menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. "Aku tidak bermaksud mengkhianati siapapun. Aku hanya mengikuti kata hatiku. Aku ingin dekat dengan Tuhan dengan cara yang aku yakini benar." Ucapan itu justru menyulut emosi ayahnya. Ia menampar meja hingga gelas di atasnya jatuh pecah. "Tidak ada lagi tempat untuk pengkhianat di rumah ini. Kamu harus kembali ke agama kita. Titik." Malam itu menjadi awal penderitaan Benny. Ia dikurung di rumah, tidak diizinkan keluar kecuali ke sekolah. Ponselnya diambil, mushafnya dibakar di depan matanya. "Kalau kau masih mengaku muslim, kau bukan lagi anak kami," bentak ayahnya. Lebih dari itu, keluarganya berusaha memaksanya kembali dengan cara yang menyakitkan. Saat makan malam, ibunya sengaja menyajikan masakan berbahan babi. "Kalau kamu benar-benar anak kami, makanlah ini," ucapnya dengan nada menekan. Benny menatap piringnya dengan hati bergetar. Ia tahu, memakan daging itu bertentangan dengan keyakinannya. Ia memilih menahan lapar,
meski tubuhnya gemetar. Hari-hari berikutnya penuh tekanan. Ia dimarahi, dihina, bahkan dicaci sebagai anak durhaka. Namun, di tengah semua itu, Benny tidak pernah menyesali keputusannya. Setiap kali ia sendirian di kamar, ia menengadahkan tangan berdoa dalam diam. Ya Allah, berikan aku kekuatan. Aku tidak ingin membenci keluargaku, tapi aku juga tidak ingin meninggalkan MU. Air matanya sering jatuh, tetapi dari air mata itulah ia merasakan kekuatan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia belajar bahwa iman bukan hanya tentang ketenangan, tetapi juga tentang keberanian menghadapi ujian. Kabar tentang keislamannya perlahan menyebar di lingkungan sekitar. Beberapa tetangga mulai berbisik-bisik. Ada yang mencibir, ada pula yang hanya menggelengkan kepala. Namun, ada juga yang diam-diam memberi semangat. Seorang tetangga muslim bahkan pernah menyelipkan secari kertas di pagar rumahnya. Sabar, nak, Allah bersama orang-orang yang sabar. Pesan sederhana itu membuat Benny menangis terseduh. Ia merasa tidak benar-benar sendirian. Meski keluarganya menolak, Allah mengirimkan pertolongan dengan cara yang tidak terduga. Di sekolah pun, beberapa teman mulai tahu. Ada yang menjauh, tetapi ada juga yang mendukung. Guru agama Islam yang mengetahui keislamannya mendekati Benny dengan lembut. Nak, jangan takut. Ujian ini justru akan menguatkanmu. Banyak orang besar yang lahir dari penderitaan. Bersabarlah, Allah tidak akan meninggalkanmu. Ucapan itu menyalakan api semangat dalam hatinya. Ia mulai memahami bahwa penderitaan yang dialaminya bukanlah hukuman, melainkan ujian. Ujian untuk membuktikan sejauh mana cintanya pada Tuhan yang ia pilih. Benny tidak pernah membalas kemarahan keluarganya dengan kebencian. Ia tetap membantu pekerjaan rumah, tetap menghormati ayah dan ibunya, dan tetap bersikap lembut pada adiknya. Ia ingin menunjukkan bahwa Islam yang ia peluk tidak membuatnya menjadi anak durhaka, justru menjadikannya pribadi yang lebih sabar dan penuh kasih. Hari-hari terasa berat, tetapi semakin berat ujian, semakin besar pula tekadnya. Ia yakin, badai ini hanyalah sementara. Cepat atau lambat, keluarganya akan melihat perubahan baik dalam dirinya. Dan mungkin, suatu hari nanti, mereka juga akan memahami mengapa ia memilih jalan ini. Rahasia yang terbongkar memang membawa luka, tetapi juga membuka pintu bagi kekuatan yang lebih besar. Dari sini, Benny belajar arti sejati dari sebuah keyakinan. Mempertahankan iman tidak selalu mudah, tetapi justru disitulah nilai dan kemuliaannya. Sejak rahasia keislamannya terbongkar, hari-hari Benny berubah menjadi ujian yang berat. Bukan hanya tekanan psikologis, tetapi juga penderitaan fisik yang harus ia tanggung. Setiap kali ia mencoba sholat, keluarganya sengaja mengetuk pintu keras-keras atau mengganggu dengan teriakan. Berhenti melakukan ritual itu. Kau sudah dibaptis. Jangan jadi murtad. Namun, Benny tidak menyerah. Ia menunggu saat rumah benar-benar tenang di malam hari. Kadang ia sholat di kamar mandi agar tidak terdengar. Sajadahnya hanya berupa kain tipis bekas yang ia simpan di bawah bantal. Meski sederhana, hatinya merasa seolah ia sedang berdiri di hadapan Allah dengan penuh kebahagiaan. Penderitaan yang paling menyakitkan datang ketika ayahnya memaksanya makan daging babi secara paksa. Piring berisi makanan itu ditaruh di depannya. Kalau kau masih anakku, makanlah ini, bentak ayahnya dengan mata berapi. Benny menatap piring itu dengan perasaan bergejolak. Hatinya ingin menolak, tetapi tubuhnya gemetar karena tekanan. Air matanya jatuh. Ia hanya berdoa dalam hati, "Ya Allah, Engkau tahu isi hatiku. Jika tubuhku terpaksa, jangan Engkau catat sebagai dosa." Dengan linangan air mata, ia pura-pura menyentuh makanan itu, lalu meletakkannya kembali. Ayahnya marah, tetapi ia tetap memilih menahan lapar daripada melanggar keyakinannya. Di sekolah, cobaan pun tidak kalah berat. Beberapa teman yang mendengar kabar keislamannya mengejek. Mualaf, sudah disunat belum?" sindir seorang teman sambil tertawa keras. Benny hanya tersenyum pahit.
Ia tidak membalas, karena ia tahu marah hanya akan menambah bahan ejekan. Namun, tidak semua orang menjauh. Seorang guru agama Islam mendekatinya diam-diam. "Nak, jangan putus asa. Nabi pun dulu dihina, dicaci, bahkan dilempari batu. Tapi lihatlah, Islam tetap tegak. Kamu sedang mengikuti jejak perjuangan itu." Kata-kata itu menyalakan semangat baru dalam hatinya. Setiap kali merasa lemah, Benny mencari kekuatan melalui doa. Suatu malam, setelah seharian penuh dicaci, ia bersujud lama sekali. Air matanya membasahi sajadah tipis yang ia pakai. "Ya Allah, aku tidak tahu sampai kapan aku bisa bertahan. Aku lelah, aku lapar, aku disiksa. Tapi aku tidak ingin meninggalkan MU. Tolong kuatkan aku." Doa itu menjadi titik balik. Besoknya, meski wajahnya masih sembab, ia merasa ada ketenangan yang luar biasa. Seakan Allah berbisik di hatinya, "Jangan takut, aku bersamamu." Keyakinan itu membuatnya sanggup menjalani hari-hari yang penuh cobaan. Benny pun mulai mengubah cara pandangnya. Ia tidak lagi melihat penderitaan sebagai beban, melainkan sebagai ladang pahala. Ia teringat kisah para sahabat Nabi yang rela meninggalkan keluarga, harta, bahkan nyawa demi mempertahankan iman. "Kalau mereka bisa, kenapa aku tidak?" pikirnya. Ia pun mulai membuktikan Islam dalam tindakannya, bukan sekadar ucapannya. Meski keluarganya membencinya, ia tetap membantu pekerjaan rumah. Ia mencuci piring, menyapu halaman, dan merapikan kamar adiknya. Ketika ibunya sakit kepala, ia yang membuatkan teh hangat. "Terima kasih," ucap ibunya singkat, meski wajahnya masih dingin. Benny hanya tersenyum. Ia tahu bahwa sikap baiknya adalah cermin dari Islam itu sendiri. Ia ingin menunjukkan bahwa menjadi Muslim tidak membuatnya durhaka, justru lebih tulus dalam berbakti. Tekanan dari luar rumah pun terus berdatangan. Beberapa kerabat datang menasihati dengan nada keras. "Kamu masih muda, jangan sampai tersesat. Islam itu agama orang kampung. Jangan bikin malu keluarga besar," kata pamannya. Benny menunduk sopan, lalu menjawab tenang, "Maaf, Om. Saya tidak sedang mencari jalan mudah atau sulit. Saya hanya mencari kebenaran." Jawaban itu membuat suasana hening. Meski tidak semua menerima, Benny belajar bahwa keberanian untuk berkata jujur adalah bagian dari mempertahankan iman. Suatu sore, ketika ia duduk sendirian di taman sekolah, seorang teman Muslim menghampirinya. "Ben, aku dengar kabar tentangmu. Aku salut sama kamu. Kalau aku di posisi kamu, mungkin aku sudah menyerah." Teman itu lalu mengajak Benny ke masjid kecil di dekat sekolah. Untuk pertama kalinya, Benny bisa sholat berjamaah tanpa sembunyi-sembunyi. Air matanya jatuh deras saat sujud. Ia merasakan kebahagiaan yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Hari-hari berikutnya, ia semakin kuat. Benny sadar, penderitaan tidak bisa ia hindari, tapi ia bisa memilih bagaimana menyikapinya. Ia memilih untuk sabar, untuk tetap lembut, dan untuk terus berpegang pada tali Allah. Dalam sebuah catatan pribadinya, ia menulis, "Iman bukanlah tentang kenyamanan. Iman adalah tentang kesetiaan. Bahkan ketika dunia menentangmu. Jika aku harus kehilangan keluarga, teman, atau bahkan makananku, biarlah. Asal jangan sampai aku kehilangan Allah." Kalimat itu menjadi pegangan hidupnya. Penderitaan memang masih berlangsung, tetapi perlahan Benny merasakan bahwa hatinya semakin lapang. Ia tidak lagi mudah menangis karena hinaan. Ia tidak lagi merasa sendirian karena yakin Allah selalu bersamanya. Setiap luka justru menguatkan imannya, dan setiap air mata menjadi saksi cintanya pada Tuhan. Ia tahu, jalan masih panjang. Tapi ia juga tahu, semakin berat ujian, semakin besar pula pahala yang dijanjikan. Dan Benny siap melangkah, apapun yang menantinya di depan. Malam itu, Benny duduk di sudut kamarnya dengan tubuh lelah. Hari-hari penuh tekanan telah membuat fisiknya kurus.
tetapi sinar di wajahnya justru semakin terang. Ia mulai menyadari bahwa dalam gelapnya penderitaan, selalu ada cahaya kecil yang menuntun langkah. Cahaya itu datang dalam bentuk yang sederhana: doa, pertemanan, bahkan senyum tulus dari orang asing. Suatu pagi, ketika ia berjalan menuju sekolah, seorang bapak tua penjaga musola di dekat rumah menegurnya dengan lembut. "Nak, kau terlihat letih. Ingatlah, kesabaran itu seperti benih yang ditanam di tanah keras. Awalnya terasa sulit, tapi pada akhirnya akan tumbuh pohon yang kokoh." Kata-kata itu menancap dalam hati Benny. Ia merasa Allah mengirim pesan melalui orang-orang sederhana. Di sekolah, semakin banyak teman yang mulai memahami keadaannya. Meski masih ada yang mengejek, beberapa justru datang memberi dukungan. "Ben, kalau butuh teman sholat, ajak aku ya," ujar seorang teman sekelas. Benny tersenyum. Hatinya menghangat, karena ternyata ia tidak sepenuhnya sendirian. Suatu hari, ia memberanikan diri untuk mendatangi masjid kampung di luar jam sekolah. Awalnya ia takut ketahuan oleh keluarga atau tetangga yang melapor, tapi dorongan hatinya lebih kuat. Ketika melangkah masuk, suara adzan berkumandang. Suara itu menusuk hatinya begitu dalam. Ia meneteskan air mata, seolah setiap lantunan adzan itu menjawab semua rasa sakit yang ia tanggung. Setelah sholat, seorang jamaah menghampirinya. "Kamu anak baru ya? Jarang lihat wajahmu di sini." Benny mengangguk dengan gugup. "Saya baru masuk Islam, Pak." Lelaki itu tersenyum hangat, lalu menepuk bahunya. "Selamat datang, Nak. Jangan takut. Kami keluargamu juga." Kata-kata itu membuat hati Benny luluh. Untuk pertama kalinya sejak keluarganya menolak, ia merasa diterima sepenuhnya. Dari masjid itu pula, ia mulai mendapat bimbingan. Seorang ustadz muda mengajarinya bacaan sholat, doa, hingga cara membaca Al-Quran dengan benar. Benny belajar dengan penuh semangat, meski harus mencuri-curi waktu agar keluarganya tidak tahu. Ia merasa seperti menemukan oase di tengah padang pasir penderitaan. Semakin hari, hatinya semakin kuat. Ia menyadari bahwa cobaan bukanlah tanda Allah membencinya, melainkan bentuk kasih sayang. Allah ingin menguji apakah ia benar-benar tulus dalam iman, atau hanya sekadar ikut-ikutan. Kesadaran itu membuatnya lebih ikhlas menjalani tekanan di rumah. Cahaya lain datang ketika ia mulai menulis catatan harian. Setiap malam, setelah berdoa, ia menulis apa yang ia rasakan. Bukan hanya keluh kesah, tetapi juga rasa syukur. "Hari ini aku bisa sholat berjamaah. Hari ini aku menemukan seorang teman baru yang mendukungku. Hari ini aku masih diberi kekuatan untuk tersenyum." Catatan itu menjadi pengingat bahwa bahkan di tengah penderitaan, selalu ada hal-hal kecil yang bisa disyukuri. Sikap sabarnya perlahan memberi dampak pada keluarganya. Suatu sore, ketika ibunya sakit, Benny yang dengan sigap merawatnya. Ia menyiapkan obat, menyeka keringat, dan membacakan doa dalam hati. Meski ibunya masih belum bisa menerima Islam, ia menatap Benny dengan mata yang berkaca-kaca. Mungkin di lubuk hatinya, ia mulai melihat bahwa anaknya tidak berubah menjadi buruk, justru lebih berbakti. Benny sendiri tidak berharap keluarganya langsung menerima. Ia hanya ingin mereka melihat bahwa Islam membawa kebaikan dalam dirinya. Ia yakin, kebaikan yang konsisten akan lebih kuat daripada 1000 kata. Hari-hari terus berjalan. Benny semakin rajin membaca Al-Quran, meski harus melakukannya dalam diam. Setiap ayat yang ia pelajari seakan menyalakan lentera di hatinya. Ketika membaca tentang kesabaran para nabi, ia merasa kisahnya hanya secuil dibandingkan penderitaan mereka. Itu membuatnya semakin bertekad untuk kuat. Di tengah ujian, ia juga mulai bermimpi untuk masa depan. "Aku ingin suatu hari menjadi orang yang bermanfaat. Aku ingin membantu orang lain yang juga mencari kebenaran," tulisnya dalam buku hariannya. Mimpi itu memberi arah bagi langkahnya. Ia tidak ingin terjebak dalam kesedihan, tetapi menjadikannya bahan bakar untuk berbuat lebih baik. Satu malam, saat ia sedang berdoa,
Ia merasakan ketenangan luar biasa. Hatinya seolah berbisik, kegelapan tidak akan selamanya. Cahaya akan selalu datang bagi orang yang sabar. Ia tersenyum dengan mata basah. Ia sadar, meski keluarganya belum menerima, Allah telah menghadiahkannya keluarga baru, para jamaah masjid, guru-guru, dan teman-teman yang tulus mendukungnya. Cahaya di tengah kegelapan itu semakin nyata ketika ia mulai menginspirasi orang lain. Seorang teman yang dulu suka mengejeknya suatu hari berkata, "Ben, aku kagum sama kamu. Meski diperlakukan begitu, kamu tetap sabar. Aku jadi ikut belajar apa itu arti keteguhan." Kata-kata itu membuat Benny sadar bahwa perjuangannya bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk menjadi teladan. Malam demi malam, Benny semakin yakin bahwa pilihannya tidak salah. Ia mungkin kehilangan kenyamanan di rumah, tapi ia mendapatkan sesuatu yang lebih berharga, kedekatan dengan Allah dan hati yang teguh. Dalam catatan akhirnya minggu itu, ia menulis, "Kegelapan memang menakutkan, tapi justru dalam gelaplah cahaya terasa paling indah. Aku percaya, Allah menempatkanku di jalan ini bukan untuk menghancurkanku, melainkan untuk membentukku menjadi pribadi yang lebih kuat. Selama aku bersamanya, aku tidak akan pernah benar-benar sendirian." Hari-hari penuh ujian itu akhirnya membentuk pribadi Benny yang lebih dewasa dari usianya. Meski masih tinggal dalam rumah yang dingin tanpa pelukan kasih sayang, ia sudah tidak lagi merasa hampa. Di hatinya, ada cahaya iman yang menuntunnya. Ia sadar, perjalanan barunya sebagai seorang muslim bukanlah akhir dari penderitaan, tetapi awal dari kehidupan yang penuh makna. Suatu pagi, Benny bangun lebih awal dari biasanya. Udara masih dingin, dan rumah terasa hening. Ia berwudu dengan perlahan, lalu menggelar kain tipis yang selalu ia jadikan sajadah. Ketika bersujud, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Hatinya penuh rasa syukur. "Ya Allah, terima kasih Engkau masih memberiku kekuatan. Aku mungkin tidak punya banyak hal, tapi aku punya Engkau, dan itu cukup bagiku." Doa itu membuat hatinya semakin ringan. Ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan tidak terletak pada penerimaan manusia, tetapi pada keridaan Allah. Keyakinan itu mengubah cara pandangnya dalam menghadapi hidup. Ia tidak lagi terlalu sedih ketika dimarahi ayahnya, atau ketika ibunya tidak menyapanya. Ia memilih untuk terus berbuat baik, tanpa mengharap balasan langsung. Benny pun semakin aktif mencari ilmu agama. Setiap ada kesempatan, ia mendatangi masjid untuk ikut kajian. Ia duduk di barisan belakang, mendengarkan setiap nasihat dengan penuh perhatian. Ia belajar tentang kesabaran Nabi Yusuf, tentang keteguhan Bilal bin Rabah, tentang keberanian para sahabat yang rela kehilangan segalanya demi Islam. Kisah-kisah itu menjadi bahan bakar semangatnya. Suatu hari, setelah kajian, ustadz yang membimbingnya menepuk bahunya. "Nak, jangan pikir Allah tidak melihat air matamu. Setiap sabarmu, setiap sakit yang kamu tahan, itu semua akan menjadi cahaya yang menerangi jalanmu. Bersyukurlah, karena tidak semua orang diberi kesempatan diuji dengan cara ini." Ucapan itu membuat Benny menangis, bukan karena sedih, tapi karena hatinya dipenuhi rasa syukur. Perubahan sikap Benny mulai terlihat oleh orang-orang sekitarnya. Meski keluarganya masih menolak, mereka tidak bisa memungkiri bahwa Benny kini lebih sabar, lebih santun, dan lebih tulus. Bahkan tetangga yang dulu hanya mendengar kabar miring kini mulai menghormatinya. Beberapa berkata, "Anak itu luar biasa. Walau ditolak keluarganya, ia tetap berbakti." Kesabaran Benny pun sedikit demi sedikit melunakkan hati ibunya. Suatu malam, ketika ibunya sakit dan terbaring lemah, hanya Benny yang dengan sabar merawatnya. Ia menyiapkan makanan, membantu mengompres kepala, bahkan membacakan doa dalam diam. Saat itu, ibunya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kenapa kau masih merawat ibu, padahal ibu selalu marah padamu?" tanya ibunya dengan suara lirih. Benny tersenyum, menahan air mata. "Karena Islam mengajarkanku untuk berbakti pada orang tua, Bu. Apapun yang terjadi, ibu tetap ibuku."
Jawaban itu membuat ibunya terdiam lama. Mungkin untuk pertama kalinya, ia melihat Islam melalui sikap anaknya, bukan dari kata-kata orang lain. Meski perubahan itu kecil, bagi Benny itu adalah cahaya harapan. Ia tidak berharap keluarganya langsung menerima, tetapi ia percaya hati manusia bisa dilunakkan oleh kebaikan yang konsisten. Di luar rumah, Benny mulai dikenal sebagai anak yang gigih. Guru-gurunya memuji ketekunannya. Beberapa teman yang dulu mengejek kini justru sering bertanya tentang Islam. "Ben, gimana sih kamu bisa kuat kayak gini?" tanya seorang teman. Benny menjawab tenang, "Karena aku percaya setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Aku hanya berpegang pada janji Tuhan." Jawaban sederhana itu membuat beberapa temannya terinspirasi. Ada yang mulai ikut kajian, ada pula yang lebih rajin beribadah sesuai agamanya masing-masing. Benny sadar, perjuangannya bukan hanya tentang dirinya, tapi juga tentang menjadi cahaya bagi orang lain. Semakin hari, ia semakin yakin bahwa pilihannya benar. Ia tidak lagi menyesali kehilangan kenyamanan hidup, karena gantinya jauh lebih berharga. Hati yang damai, keyakinan yang teguh, dan hubungan yang erat dengan Allah. Benny pun mulai merencanakan masa depannya. Ia ingin melanjutkan pendidikan tinggi dan suatu hari menjadi guru agama. "Aku ingin membantu orang-orang yang mencari kebenaran, seperti aku dulu," tulisnya dalam buku hariannya. Mimpi itu memberinya arah dan tujuan, membuatnya tidak larut dalam kesedihan. Suatu sore, ketika ia duduk di teras masjid setelah kajian, ia menatap langit yang berwarna keemasan. Burung-burung terbang pulang, dan angin bertiup lembut. Hatinya dipenuhi rasa damai yang sulit dijelaskan. Ia berbisik dalam hati, "Ya Allah, jika inilah jalan yang Kau pilih untukku, aku akan menjalaninya dengan ikhlas. Jadikan aku kuat, agar aku bisa menjadi cahaya untuk orang lain." Hari-hari berat mungkin belum berakhir, tetapi Benny tidak lagi takut. Ia tahu, setiap langkahnya selalu bersama Allah, dan cahaya yang ia bawa tidak akan pernah padam, meski dunia mencoba memadamkannya. Kini, ia bukan lagi sekadar seorang pemuda yang mencari jati diri. Ia adalah seorang muslim yang ditempa oleh penderitaan, dibesarkan oleh doa, dan dikuatkan oleh cinta kepada Allah. Jalan barunya mungkin penuh duri, tetapi juga dipenuhi cahaya yang menuntunnya menuju kebahagiaan sejati. Dalam catatan terakhirnya minggu itu, Benny menulis, "Aku tidak tahu apa yang menanti di depan. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak pernah menyesal masuk Islam. Inilah jalanku, jalur yang membawaku dari kegelapan menuju cahaya. Dan aku akan menjalaninya sampai akhir."